Saudara, di sela-sela sidang umum PBB, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa waktu setempat. Trump mengundang sejumlah negara yang dipandang berpengaruh dan berkontribusi nyata terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk Indonesia. Pertemuan digelar terbatas di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York. Trump menegaskan tekadnya untuk menghentikan konflik dan memastikan pembebasan sandera di Gaza. Tegas, Presiden Prabowo menggaungkan perdamaian dunia di panggung PBB. Prabowo Subianto bilang, Indonesia menyiapkan 20.000 lebih putra-putri terbaiknya demi perdamaian dunia dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Selain berpidato di sidang Majelis Umum PB, Presiden Prabowo juga menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di momen ini, Presiden Prabowo dipuji Presiden Amerika Serikat itu. Menurut Trump, pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi. Bahkan Trump menyebut gaya komunikasi Prabowo mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pakar hubungan internasional Muhadi Sugiono menyebut pandangan sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Prabowo khususnya soal krisis kemanusiaan di Gaza punya implikasi moral yang berpengaruh pada perilaku politik. Pak Prabowo dapat nomor 3 karena sebenarnya yang dalam tata cara di sidang itu privilege-nya ada di Brasil kemudian Amerika. Nah yang ketiga dan seterusnya itu tergantung siapa yang datang. Jadi kalau mungkin bukan Pak Prabowo mungkin kita tidak akan Ke-80 PBB, sejumlah kapal rombongan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla diserang di perairan Yunani. Menurut aktivis internasional yang berada di dalam kapal-kapal kecil flotilla, mereka diserang menggunakan pesawat tanpa awak atau drone dan jalur komunikasi juga mengalami gangguan. Sekitar 13 kali ledakan terdengar di sekitar kapal rombongan flotilla yang tengah berlayar mencoba menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke warga Gaza. Tidak ada korban jiwa, tetapi terdapat sejumlah kerusakan pada kapal. Israel sebelumnya mengancam akan melakukan tindakan terhadap rombongan kapal bantuan kemanusiaan ke Gaza jika tetap melanjutkan pelayaran menembus blokade mereka.
Warga kota Gaza dipaksa mengungsi dalam kondisi tidak manusiawi oleh Zionis Israel. Warga terusir di tengah meningkatnya serangan Israel. Warga kota Gaza yang terpaksa mengungsi ke selatan tinggal di tempat penampungan yang tidak manusiawi. Penampungan tidak dilengkapi peralatan memadai dan sulitnya mendapat air serta makanan. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi. Peningkatan pengungsi terjadi akibat kebrutalan Israel dalam ambisinya mencaplok Gaza. Dan saudara, untuk membahas implikasi dari pidato pemimpin negara termasuk Indonesia dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB, sudah bersama kami pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto, apa kabar? Selamat malam Pak Len, baik, alhamdulillah. Ya, Prof, dengan tegas Presiden Prabowo di pidatonya kemarin, terutama di sidang Majelis Umum PBB, menyebut komitmen Indonesia untuk mendukung penuh PBB dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Bagaimana taji atau peran PBB di tengah beragam pengaruh? Yang pasti kalau dari sisi Pak Prabowo, PBB itu sangat penting karena beliau dalam pidatonya mengatakan seperti itu. Ini berbalik dengan Presiden Trump yang mengatakan bahwa PBB itu punya peran. Nah, dalam konteks seperti ini, maka multilateralisme ini sangat penting. Dan sekarang ini, tadi Bapak Presiden kan sudah diundang oleh Presiden Trump untuk bertemu bersama pemimpin dari negara-negara Timur Tengah untuk membahas masalah ini. Nah, yang kita harapkan adalah sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Prabowo bahwa Palestina harus dimerdekakan oleh Israel. Beliau mengatakan kalau Israel mau berhubungan dengan Indonesia, mempunyai hubungan diplomatik, maka syaratnya adalah Israel harus mengakui Palestina. Lalu kemudian kita tahu bahwa yang dikhawatirkan oleh Israel adalah serangan-serangan dari Gaza, ya, dari Hamas. Nah, ini Presiden mengatakan bahwa kami akan menjamin bahwa tidak akan ada serangan-serangan itu. Jadi nantinya memang para pasukan kita yang dijanjikan oleh Presiden sampai 20.000 atau lebih, itu bisa saja menjaga gencatan senjata atau mereka melakukan peacekeeping operation. Nah, jadi dalam konteks seperti ini ada komitmen dari Indonesia. Dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Israel akan mengakui Palestina. Karena yang penting itu adalah Israel mengakui Palestina. Karena dia yang sekarang ini menduduki. Walaupun Inggris, Prancis, Spanyol, bahkan Australia sudah mengakui, tapi kalau belum Israel mengakui, maka Gaza akan masih berada di bawah pendudukan seperti itu. Ya, itu harapan dari banyak negara, termasuk juga kemarin banyak yang disampaikan juga saat pidato sidang terbuka di PBB. Prof, tapi tadi Anda sampaikan bahwa memang pidato dari Prabowo Subianto sendiri itu sangat berbeda dengan pidato dari Trump. Pak Prabowo mengcounter pidato dari Trump yang mana memang sangat berbeda. Prabowo itu bilang bahwa PBB sangat berguna bagi mewujudkan perdamaian dunia, tapi Trump berbeda. Sebaliknya, apa yang Anda cermati dari counter Prabowo terhadap Trump ini? Ya, ini seperti debat antar siswa SMA atau mahasiswa ya. Ada pro dan kontra. Walaupun ini tidak di-arrange gitu ya, karena Presiden Trump menyampaikan bahwa PBB tidak penting, climate change itu hoax, lalu kemudian juga cerita tentang Palestina, kenapa diberi kemerdekaan, karena ini Hamas itu teroris kok dihadiahi oleh negara-negara Eropa dengan pengakuan negara dari Palestina ini. Nah, sebaliknya Presiden Prabowo dan ini para peserta sidang ketika mendengarkan Trump itu mungkin mereka marah, tapi mereka menahan diri. Yang saya terlihat Presiden Brasil kelihatan dia sudah mau berdiri dan lain sebagainya, tapi ditenangkan oleh stafnya ya. Beliau kelihatannya agak tersinggung begitu. Nah, yang lain sebenarnya juga tersinggung, tapi mereka menahan diri. Nah, dengan munculnya Presiden Prabowo yang merupakan antitesa ya, merata bahwa PBB itu penting, lalu kemudian climate change itu benar ada, karena di Jakarta kita 5 cm selalu turun, dan kalau misalnya 10 tahun seperti apa. Ya, lalu kemudian yang ketiga bahwa
Palestina itu memang harus diakui sebagai negara merdeka. Bahkan cerita awal beliau itu cerita tentang negara kita yang bangsa kita yang dijajah, dan beliau ingin menyampaikan bahwa saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina sekarang ketika kita dijajah. Tidak seharusnya seperti itu. Bahkan beliau juga menyinggung Amerika Serikat ya sebagai negara yang kuat membuli banyak negara gitu ya, yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa melawan kekuatan itu. Jadi ini sangat kontras sekali dan sangat baik ya. Mungkin Presiden Trump ketika bertemu dengan Presiden Prabowo dan menyampaikan good job, terus kemudian dia senang ketika seolah-olah Prabowo memukul-mukul meja gitu podiumnya. Ya, itu ada dua kemungkinan. Memang dia secara tulus mengatakan seperti itu, tapi mungkin juga dia tanda kutip ya meledek Bapak Presiden seolah-olah dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kita nggak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi dua interpretasi itu bisa terjadi gitu. Ya, Prof, kemudian apa yang menjadi langkah nyata yang harus dilakukan oleh PBB untuk memang mengakui negara Palestina ini ada? Jadi pernyataan kemarin dukungan dari 157 negara anggota PBB ini tidak hanya jadi pepesan kosong. Ya, yang pasti adalah kita akan berbagi tugas. Saya yakin ada pembagian tugas, misalnya Indonesia, kita sebagai negara yang mempunyai politik luar negeri bebas aktif, itu akan diminta untuk berbicara dengan Hamas, berbicara dengan Iran, agar tidak ada serangan-serangan lagi ke Israel. Sementara negara-negara Eropa tentu akan berbicara kepada Amerika Serikat, mungkin juga ke Israel, ya untuk segera mereka melakukan pengakuan. Karena kalau Amerika Serikat masih mendukung Israel untuk tidak melakukan pengakuan, ya tidak akan juga mereka mau melakukan pengakuan itu. Jadi nanti akan berbagi tugas, saya yakin, ya karena ini ada KTT-nya, ada summit-nya. Ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena kalau sebelum-sebelumnya memang two-state solution itu sudah lama dibicarakan, sejak tahun 1947 mungkin, tapi berbedanya adalah sekarang ini banyak negara-negara Eropa yang sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tinggal 10 negara, di mana di dalamnya adalah Israel dan Amerika Serikat, seperti itu. Baik, terima kasih sudah berbagi insight, sudah berbagi pandangan kepada kami Kompas TV, khususnya di program Kompas Malam, Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Salam sehat selalu, Prof. Selamat malam. Terima kasih banyak, selamat malam.